berapa daya tampung masing-masing program studi ya tadi, kemudian berapa kuota untuk jalur SMBP, berapa kuota untuk jalur SMBT, dan berapa jalur kuota untuk mandiri. Ini sudah ada. Nah, kalau saya akan bermain dengan yang pertama mungkin idealisme. Kita ingin masuk dengan sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang kedua, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat program studi di mana dia daya tampungnya besar dan tingkat kompetitifnya relatif kecil. Ya. Nah, bagaimana cara melihat tingkat kompetitif tersebut? Kami di website menampilkan tingkat keketatan berdasarkan tahun 2023 kemarin. Jadi misalkan di sini untuk ini terlalu kecil sebentar ya, saya nggak kelihatan. Kalau di sini ada yang di sebelah paling boleh geser ke tingkat keketatan. Ya, nah di sini ada misalkan di sumber daya lahan ya, sumber daya lahan SNBP di situ tingkat keketatannya 7,1. Itu artinya pada jalur SNBP satu kursi diperebutkan oleh 8 orang. Ya, satu kursi diperebutkan oleh 8 orang. Kemudian di jalur SMBT itu 9,4. Artinya satu kursi diperebutkan oleh 10 orang. Nah, jalur mandiri itu satu kursi diperebutkan oleh 6 orang. Jadi dibulatkan selalu ke atas. Nah, ini bisa menjadi patokan Bapak Ibu bagaimana tingkat competitiveness di tahun kemarin, di tahun 2023. Nah, ini sebagai sarana Bapak Ibu untuk memilih jurusan yang ada di BB di mana kuotanya besar, tingkat kompetitifnya rendah, atau Bapak Ibu mau bersaing di tingkat kompetitif yang tinggi. Karena tentunya beberapa program studi berbeda tingkat kompetitifnya. Ya. Oke. Kita lanjut ke begini kami tampilkan baik untuk program sarjana kemudian maupun untuk sekolah vokasi. Nah, ini mungkin sedikit masukan buat Bapak Ibu yang sekitar Sukabumi dan sekitarnya atau di Jawa Barat. Kampus Sukabumi itu merupakan privilege bagi siswa-siswi di Jawa Barat karena ini merupakan kerjasama antara IPB dengan pemerintah Jawa Barat. Jadi yang prioritas masuk ke kampus Sukabumi itu adalah warga Jawa Barat. Sementara di beberapa program studi untuk kampus Sukabumi ini relatif kecil tingkat keketatan atau kompetitifnya. Nanti mungkin bisa disarankan kepada siswa-siswi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendaftar di program studi sekolah vokasi yang ada di kampus Sukabumi. Ya. Nah, untuk di program di 4 di sini kami ada komunikasi digital dan media. Ini memang paling favorit Bapak Ibu untuk komunikasi digital dan media. Tahun lalu ini di SMBT masuk 10 besar, termasuk pelamar yang tertinggi. Kemudian kita juga ada ekowisata, ada teknologi, rekayasa dan perangkat lunak. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana tingkat keketatan tahun lalu. Nah, ini bisa dimaklumi kalau SMBP ini relatif kecil tahun lalu. Kenapa? Karena informasinya juga mendadak ya. Bapak Ibu masih berharap ada USMI, tapi ternyata USMI tidak ada. Jadi memang Bapak Ibu masih, kok USMI nggak ada ya? Nah, gantinya SMBP. Nah, karena ini sudah tahun kedua, Bapak Ibu sudah memahami bahwa USMI tidak ada lagi, gantinya dengan SMBP. Mungkin mulai dari sekarang sudah diarahkan untuk bisa memilih program studi yang ada di sekolah vokasi. Gitu ya. Oke, baik. Ini yang di Sukabumi ya, masih sangat rendah Bapak Ibu tingkat kompetitifnya. Peluang besar Bapak Ibu yang ada di Sukabumi, Cianjur dan sekitarnya untuk bisa mendaftarkan atau mengencourage siswa-siswanya untuk mendaftar di kampus Sukabumi. Ya. Oke, nah nanti pendaftaran untuk jalur mandiri nanti kami di pendaftaran.admisi.ipb.ac.id. Sedangkan untuk jalur BUD nanti mitra kami buka di bud.admisi.ipb.ac.id. Ya.